Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya di kolom. Waalaikumsalam Ya, alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suka warahmatullahi kayak wabarakatuh. gini. Kalau aktif kayak gini tuh kan pembicaranya menyenangkan, seneng ya karena ada feedback ya. Ini sudah sering ikut kajiannya Jumanji ya, yang di sini ya. Udah rutin ya. Ya Kak, insya Allah. Masya Allah. Saya itu sangat terinspirasi dan menyukai ya kayak terharu ketika ada anak-anak muda, terutama muslimah di usia-usia yang mungkin lagi galau-galaunya ya, mencari pasangan hidup. Mesti jodoh itu adalah salah satu penyebab galaunya di usia kalian, karena saya pernah mengalami itu juga. Terus kalian isi dengan waktu-waktu yang bermanfaat, Masya Allah sekali. Dan ini lagi hujan di malam hari, semoga nanti kita diberi keberkahan Allah karena menyempatkan waktu untuk terus belajar yang positif ya, muslimah-muslimah hebat di grup ini. Nanti kita sharing saja, jadi kita tidak terlalu serius ya, karena saya tidak suka ya serius-serius. Jadi nanti kalau misal ada yang lebih memahami atau punya pengalaman-pengalaman terkait media sosial di dakwahnya, bisa saling sharing nanti di belakang. Jadi kita tidak satu arah gitu. Bisa disepakati? Oke. Sepakat. Ya. Oke, next. Kita akan nanti belajar tentang tantangan muslimah berdakwah di media sosial ya, berbagi ilmu atau ria. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, kita semua pasti sudah punya media sosial kan? Ya kan? Instagram, WhatsApp, Facebook, terus apa lagi ya? Generasi-generasi sekarang ini yang generasi-generasi alfa ya pasti sudah punya TikTok juga kan ya? Kalau aku sih nggak pakai TikTok ya karena kayak belum ada fungsinya apa gitu. Saya masih belum bisa apa namanya di TikTok ya karena kebanyakan kan kayak bikin video-video kayak gitu saya tuh agak agak kurang suka yang alay-alay gitu. Tapi itu kan teman-teman di sini yang sudah punya TikTok yang masuk di generasi-generasi alpha ini, manfaatkanlah TikTok sebaik-baiknya karena banyak orang yang suka di TikTok. Kebetulan aku sendiri nggak terlalu fokus di TikTok gitu. Jadi saya lebih ke Instagram yang saya olah. Jadi Instagram saya sambungkan ke Facebook, di WhatsApp juga saya sambungkan ke Facebook. Jadi kita sekali klik, misal kita mau menyampaikan kata-kata motivasi ataupun konten-konten yang positif itu langsung ke seluruh media sosial kita gitu. Nah, aku tuh kalau baca CV aku, Rifa, pasti kalian baca juga tentang apa namanya hobi aku ya. Hobi aku tuh update status. Dulu yang pas aku masih belum nikah ya, pas single itu, saya tuh hampir ada jadwal posting ya. Setiap minggu aku harus posting minimal 3. Kalau aku nggak posting 3, berarti aku tuh harus nanti diganti di minggu selanjutnya, jadi harus 6 gitu. Karena di zaman-zaman sekarang kita harus bisa memanfaatkan suatu teknologi tapi bermanfaat dan menjadi jariah kita. Sangat disayangkan ketika rekam jejak ya, digital itu kan kita terekam ya, tidak akan pernah hilang ya di situ. Kalau rekaman-rekaman kebaikan itu akan diputar selama kita masih hidup ataupun nanti kita meninggal, itu akan menjadi amal jariah. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya media sosial kita. Terus saya juga sering sekali mengingatkan, jangan terlalu sering posting di media sosial kaitannya dengan mengeluh atau curhatan masalah perasaan atau hal-hal lain karena kita seperti mengumbar aib kita sendiri ya. Jadi bisa kita batasi. Sebenarnya itu adalah kontrolnya di kita sendiri gitu. Oke, next ini untuk awalan ya karena saya juga pengguna media sosial. Next, Kak Tifa. Ya, tadi udah dikenalkan singkat ya, ini profil saya sedikit. Kayak saya memang kepala sekolah SD MBF, itu merintis sekolah ini bersama suami sejak lulus kuliah. Kemudian saya ini menjadi pembicara sudah ke 120 ya, karena itu belum saya update nih sampai hari ini. Jadi saya tuh suka menghitung, dan saya juga punya khusus media sosial yang menghitung
menghitung berapa kali saya menjadi pembicara, menjadi juri itu di FFA official ya kalau nanti lihat di Instagram aku. Jadi itu kayak berapa kali aku berdampak ke masyarakat, ke lingkungan gitu. Saya suka sekali membukukan apa namanya karya-karya yang memang itu menjadi catatan saya. Berarti 1 tahun ini saya udah berapa kali ngisi gitu. Karena target saya 12 kali, berarti 1 bulan minimal 1 kali. Kalau 1 tahun itu belum 12 kali, berarti nanti tahun depan saya evaluasi seperti itu. Jadi secara tidak langsung media sosial itu sebagai tempat saya untuk menyimpan karya, mendokumentasikan hal-hal yang baik dan juga sebagai pengawas. Jadi kalau di sekolah mungkin kita punya pengawas dulu di SD, SMP, SMA, guru-guru kita atau di rumah ada orang tua kita yang mengingatkan. Nah, saya merasakan ketika dewasa seperti ini sudah tidak ada orang yang berani mengingatkan kita karena kita pasti sudah tahu benar dan salah. Nah, media sosial itu adalah dalam rangka sebagai kayak pengawas saya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misal udah mengikuti saya saat ini lagi posting tentang makanan sehat ya, mengusahakan cemilan sehat dari umbi-umbian, kacang-kacangan seperti itu. Saya posting dari hari pertama sampai hari ini sudah hari 20. Kenapa saya harus rutin posting itu? Itu saya berusaha membuat habit ya, habit itu kebiasaan. Ketika saya posting, itu kayak punya tanggung jawab. Ketika saya sudah menyampaikan A, ya saya harus melakukan itu. Mau nggak mau, malas harus saya paksa. Karena saya sudah menyatakan di media sosial, ini saya sedang proses makan sehat. Jadi kalau nanti saya berhenti itu kayak, ya Allah aku udah banyak bilang kayak orang kayak gini, kayak udah banyak bicara mau mau nerapin makan sehat kok berhenti di sini kayak nggak konsisten seperti itu. Jadi saya itu juga menganggap media sosial itu sebagai komentator plus pengawas saya saat ini. Kayak saya sering menuliskan mimpi saya di medsos, saya pengen istiqlal itu karena kalau saya tuliskan di media sosial saya itu akan merasakan tanggung jawab, bertanggung jawab udah terlanjur nih aku bilang ke media ke banyak orang aku harus ngelakuin ini kayak gitu. Jadi salah satu controlling saya di media sosial itu kayak pengawas saya gitu. Oke, next. Next ya kak ya. Nah, ini beberapa postingan-postingan mungkin menjadikan inspirasi teman-teman ya ini. Dulu saya sama suami sebagai pasangan muda inspiratif tingkat nasional ketemu Kak Seto, kemudian diundang ke Metro TV, ketemu Slang kayak gitu ya. Kemudian apa namanya sering isi di radio-radio, koran-koran seperti itu. Eh, itu dari satu hal kita fokus ya, fokus dan kita harus menyampaikan kebaikan. Kalau dari niat saya sama mindset saya, orang ngomong apapun ke kita, kita dikira riak karena riak melakukan kebaikan atau sombong karena kebaikan atau memamerkan kebaikan. Kalau niat kita itu sudah benar karena Allah Ta'ala, niat kita ingin posting untuk menginspirasi orang lain, niat kita mau posting agar orang itu melakukan kebaikan yang sama, kita menyuarakan kebaikan, kita harus melawan loh postingan-postingan negatif yang kayak porno atau diskriminasi atau kata-kata yang jelek itu kita harus lawan dengan konten-konten yang positif. Nah, itu niat saya. Saya selalu share apapun prestasi ataupun karya itu maksud saya di usia kita yang masih muda, yuk ayo kita berkarya sebanyak-banyaknya karena di masa-masa kita ini nggak akan bisa keulang 2 kali. Apalagi kalau teman-teman yang sudah menikah, saya sendiri merasakan perbedaan ketika single dan menikah. Banyak hal yang memang tidak bisa seluas ketika dulu jomblo ya. Jadi, tapi itu sebuah sebuah hal yang nggak perlu ditakuti karena semakin tinggi level kehidupan kita, misal dari single menjadi seorang istri dan misal ibu itu adalah suatu sunatullah yang memang harus kita ikuti dan itu adalah jalan Rasulullah. Jadi eh, saya berharap dari sini nanti kita lebih pede untuk menyampaikan konten-konten yang positif untuk disampaikan ke orang lain gitu. Mumpung waktu kita masih ada, mumpung kita masih bisa diberi kesempatan untuk waktu luang untuk memanfaatkan membuat konten-konten yang positif seperti itu. Oke, next. Ya nanti biar nah ini beberapa karya yang sudah saya capai saat ini saya juga share juga di media sosial
biar teman-teman. Jadi kalau kayak gini kan, oh dulu yang Kak Vivit yang ke luar negeri nggak dibiayai sama yang biaya dari sana ya dari Turki ya. Nah nanti ada orang pengen juga ke luar negeri tanya saya. Jadi kan saya bisa memberikan berbagi ilmu. Kalau saya mendiamkan misalnya saya ke luar negeri nggak ada yang aku nggak cerita apapun, mesti orang-orang yang mungkin mempunyai keterbatasan. Karena saya itu kan dulu anak petani ya. Bahkan orang tua saya nggak punya tanah ya, nggak punya sawah ya, tapi mempunyai mimpi besar lah. Orang-orang yang seperti itu kalau kita nggak share nanti pasti dia akan memupuk mimpinya ya, memendam mimpinya tidak akan bisa berani ketika dia tidak ada sosok ataupun support system yang mendampinginya gitu. Jadi saya share di media sosial, di situ banyak orang-orang yang pengen mewujudkan mimpinya walaupun dia nggak punya uang sama sekali. Dengan cara kita, kalau kita yakin pasti Allah mampukan gitu. Jadi maka dari itu di CV saya sampai saya tulis hobi saya adalah update status gitu. Oke, next. Next ya Kak ya. Nah, sampai di kondisi kita wanita ya, karena kita tadi fokusnya di tantangan muslimah ya, seorang wanita ya. Istimewanya wanita itu bukan dari tulang, tulang ubun ia dicipta, sebab berbahaya membiarkannya dalam sanjung dan puja. Tak juga dari tulang kaki, karena nista menjadikannya diinjak dan diperbudak, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Nah, itulah wanita. Wanita itu apa namanya istimewa ya. Tapi kita jangan merasa lemah karena mungkin wanita itu sama laki-laki itu yang dulu yang harusnya menyampaikan kebaikan itu laki-laki. Tidak ada aturannya. Semua Allah ciptakan manusia laki-laki maupun perempuan Allah ciptakan untuk menyerukan kepada kebaikan. Jadi itu bukan tugas laki-laki saja, itu juga tugas kita. Apalagi nih kelebihan kita wanita, kita mempunyai 20.000 kata per hari yang harus dikeluarkan. Kalau perempuan 20.000 katanya per hari nggak bisa dikeluarkan, itu pasti akan ngereok satu hari ya. Jadi ini adalah aset kita ya. Aset kita suka ngomong sama kita suka bicara ini adalah sebagai aset modal kita untuk berdakwah. Jadi jangan sampai kita ada Allah kasih kelebihan 20.000 kata per hari. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu hanya 7.000 kata per hari loh tuh laki-laki. Kita 20.000 kata per hari tapi dibuat gosip, kita buat ibaratnya apa ya, ngomong-ngomong yang nggak jelas ataupun ya ya gosip tadi yang rasan-rasan, mending kita manfaatkan 20.000 kata per hari untuk hal-hal yang baik. Kita sharing ilmu, kita menulis, kita kayak kayak gini ikut kajian, kita diskusi sama teman-teman, mengadakan kajian dan lain-lain seperti itu. Oke, next. Nah, nanti kita akan membahas beberapa poin yang kemarin disampaikan di Tor itu ada 6, tapi saya ringkas ya karena ada beberapa hal yang mungkin mirip-mirip. Yang pertama itu mengapa wanita itu harus berdakwah. Yang kedua, bagaimana menjaga hati agar niat berbagi ilmu itu tidak terkesan riak ya, tapi apa namanya benar-benar itu niat dari hati kita dan menghadapi tentang tanggapan netizen yang sering menyakitkan hati ya. Kadang membuatnya malah jadi ngeluh dan kita nggak semangat lagi gara-gara satu omongan orang yang nggak suka sama kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga istiqomah dalam dakwah di media sosial. Yang keempat tuh kisah perjuangan dakwah muslimah yang dahulu yang dapat diteladani dan amalan agar kita terhindar dari ain dakwah di media sosial ya. Jadi ada 4 poin, mari sama-sama kita bedah bersama dalam waktu 35 menit ya. Oke, next. Nah, tadi ya, kenapa wanita itu harus berdakwah? Sudah saya sampaikan ada beberapa kelebihan kita tadi selain 20.000 kata per hari. Di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 itu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini kita semua itu diminta untuk menyeru kepada kebaikan. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus. Karena itu memang aturan apa ya namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ini perintah untuk laki-laki saja. Di sini nggak disebutkan kan hanya laki-laki ya. Tapi ini semuanya ya. Kak, jadilah kamu golongan orang yang menyampaikan kebaikan itu tadi. Mencegah dalam kemakmuran itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu kan kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah dalam hal keburukan kan. Nah, itulah tugas kita sebagai muslimah
Ini harus, kenapa harus? Karena memang di Al-Quran sudah disebutkan itu perintah Allah loh ya. Quran surat Al-Imran ayat 104 itu bukan perintah manusia loh. Jadi itu harus kita ambil bagian di situ. Kita diciptakan Allah, memang tugas kita adalah menyerukan kepada kebaikan gitu. Dan itulah menyeru, kita menyampaikan kebaikan itu adalah bagian dari proses kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi Kak, ketika nanti kita menyeru kebaikan Kak, terus ada orang yang malah bilang kita sok suci atau sok alim, terus akhirnya mereka apa namanya nggak mau nerima dakwah kita, ya sudah, nggak perlu dipikirkan, nggak perlu terlalu pusing karena memang yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu bingung. Yang tugas kita adalah mengajak dan berusaha untuk menyampaikan kebaikan itu. Perkara dia mau berubah atau tidak, atau perkara itu menginspirasi atau tidak, itu urusan orang yang membaca membaca postingan kita atau orang yang kita dakwahi itu, karena sudah urusan Allah ketika apa namanya terinspirasi atau tidak itu, karena itu urusannya dengan hati ya, yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia tugasnya hanya satu, berusaha. Berusaha itu tidak perlu memaksakan harus hasilnya sesuai harapan kita, karena harapan itu yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala, takdir itu yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Next. Nah, apakah dakwah untuk muslimah itu wajib? Nah, kalau saya bilang ya wajib, karena memang kita nanti satu, selain kita mempunyai pengakut ciptaan Allah yang ditugaskan untuk menyeru kepada kebaikan, yang kedua kita bakal menjadi seorang ibu juga. Ibu itu nanti bakal mendakwahi anak kita yang paling utama. Kan itu anak kita kan. Anak itu kan lahir dari seorang ibu ya. Jadi sebagai seorang ibu kita harus punya banyak ilmu dan harus punya banyak bekal untuk mendakwah ke anak-anak itu. Makanya kita wajib untuk berdakwah. Sebelum kalian mendakwahi anak kita kan kita perlu banyak banyak pengalaman-pengalaman ya, masa-masa muda seperti ini, sehingga saya katakan kalau dakwah untuk muslimah itu wajib. Kalau orang yang nggak ngerti gimana? Ya itu urusan mereka yang nggak ngerti. Itu berarti kita bersyukur Allah kasih petunjuk. Kita bersyukur Allah kasih apa jalan ketemu orang-orang yang satu frekuensi, yang ngerti bahwa kita diciptakan di dunia ini harus menyampaikan kebaikan. Itu adalah bagian yang harus kita syukuri ya. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang beriman, orang yang disayang Allah. Nah, kalau kita bisa saat ini kita ini diberi petunjuk Allah, berarti kita adalah salah satu, semoga saja, hamba yang memang sedang Allah persiapkan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu gitu. Jadi ambil ambil kesempatan ini, maksimalkan. Karena kayak gini tuh kan kadang kita nggak tahu ya hati manusia ya. Kadang pernah kan teman-teman juga lihat ya, teman kita mungkin dulu pas kuliah atau di SMA dia kudungan besar, dia pakai jilbab besar, dia apa namanya syar'i sampai mungkin bercadar. Ada kalanya di mungkin beberapa tahun dia bisa lepas jilbab, itu kan hal yang wajar, dan itu kita juga pernah kan melihat kayak gitu, karena saya pernah ngalami ya teman-teman saya yang seperti itu. Nah, makanya mumpung kita ini lagi dijaga Allah nih, mari kita manfaatkan waktu ini untuk terus berdakwah menyebarkan kebaikan, kita menyimpan sebanyak-banyaknya pahala untuk bekal nanti kita di akhirat. Jadi di dunia ini kita itu cuman mampir ya, sebentar saja gitu. Jadi kalau kita hidup cuman untuk senang-senang ataupun ya senang-senang itu ya nggak masalah, tapi kita jangan lupa bahwa kita punya tugas tadi menyerukan kepada kebaikan, dan kebaikan itu nanti akan kembali ke kita sebagai bekal kita nanti ke akhirat, ke surganya Allah. Bismillah ya, amin. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana Kak cara menjaga hati dan niat berbagi ilmu agar tidak terkesan riya dan menghadapi netizen yang julid ya? Nah, ini mungkin yang pernah juga saya alami dulu, mungkin di usia-usia saya pas masih belum, saya kan juga kategori hijrah ya. Jadi dulu saya di SD negeri, SD yang belum Islamnya kuat, kemudian lingkungan di desa saya itu berlingkungan yang sangat ngeri ya, karena anak-anak usia SMP itu dia udah merokok, kemudian hamil di luar nikah. Alhamdulillahnya saya berkumpul pas ketika SMA itu dengan anak-anak Rohis. Allah bukan di situ. Pas kuliah saya juga ikut anak-anak SKI seperti itu. Alhamdulillah
sampai sekarang masih mempunyai lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Saya jaga selalu orang-orang yang positif-positif seperti ini karena itu adalah anugerah yang Allah titipkan berikan ke kita gitu. Nah, untuk teman-teman yang di grup ini, seberapapun kalian jumlahnya, seberapapun yang nutun ikut ini, ayo terus istiqomah dalam belajar ya, karena itu tidak semua orang Allah berikan seperti ini. Kalau kalian sudah rutin sering ikut ngaji dan suka ngaji itu Masya Allah sekali, berarti kalian adalah pilihan Allah dan saya bangga banget dan salut banget sama orang-orang yang kayak gini tuh luar biasa. Karena pasti hidupnya dia udah tertata, dia butuh apa yang pengen di-charge, dia pengen memberikan dampak yang banyak ke orang lain, itu Masya Allah sekali aku sangat suka banget sama apa namanya perkumpulan-perkumpulan kayak gini ya, komunitas-komunitas solihah story seperti ini, Masya Allah. Semoga nanti Allah terus jaga semangat kita semua gitu ya. Nah, oke next ya, kita akan mulai bagaimana kita meluruskan niat ya. Kemudian menghadapi netizen yang julid ya. Oke, next Kak Diva. Nah ini ya, Muslimah dalam dakwah itu nih teman-teman yang di samping itu adalah buku. Jadi di sekolah saya itu guru-guru itu harus nulis setiap hari. Dia harus nulis mau nggak mau itu udah saya sistem harus nulis itu udah terjadwal ada yang mengontrol jadwalnya nanti ada guru juga yang mengisi kajian kayak kita namanya sekolah dai ya ada yang mengisi kajian kita jadwalkan juga. Saya itu dulu punya mimpi dengan suami kalau saya nanti besar saya ingin punya membuka lapangan pekerjaan orang lain mengakomodir seluruh anak-anak muda yang berdaya berdampak luas ke masyarakat tetapi juga terus mengupgrade ilmu karena ilmu itu sangat luas sekali guys. Ketika kita merasakan kita selalu kurang ilmu itu merasa kita tuh masih bodoh ya dan kecil akhirnya kita tuh banyak bersyukur dengan yang Allah berikan dan kita terus merasa tidak sombong ya tidak mudah sombong seperti itu. Nah yang pertama cara meluruskan niat kita itu adalah tetap ya memperbaiki segi ibadah kita. Jadi ibadah itu adalah kunci utama untuk menjaga niat kita. Kenapa seperti itu? Kalau ibadahnya masih malas gimana Kak gitu? Kalau saya sendiri memaksakan ya, kita lebih baik memaksakan diri kita masuk surga daripada kita masuk neraka dengan sukarela ya. Jadi niat ini bisa kuat dan kokoh dan istiqomah itu karena ibadah kita. Kalau ibadah kita nanti sudah baik, itu karena otomatis niat sudah baik juga. Lah, ciri-cirinya itu kalau orang yang niatnya sudah baik, dia kalau ibadah sholat 5 waktu dia udah nggak gerundel, cepet-cepet ambil air wudhu, kayak gitu. Kemudian apalagi yang mulai mengistiqomahkan untuk duha, sholat sunnah yang lain, tahajud dan lain-lain kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya lagi futur, capek banget, pikirannya amburadul, yang pertama harus saya selesaikan adalah memaksakan diri untuk sholat tepat waktu, memaksakan diri untuk bangun tahajud, itu harus dipaksa. Nanti setelah 10 hari atau 1 mingguan itu udah kerasa. Nanti sudah kita kembali lagi ke setelan awal, kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan apa namanya inspirasi dan kita penuh dengan kekuatan ya kayak merasa nggak capek dengan kesibukan apapun. Nah itu cara saya untuk menjaga niat karena niat itu kan manusia ya ibadah juga seperti naik turun ya nggak bisa istiqomah kita tuh manusia yang nggak sempurna jadi yang penting yang ingin saya tekankan bagaimana kita tahu kekurangan kita dan bagaimana cara kita untuk membangkitkan lagi kekurangan kita tersebut. Nah itu adalah hal pokok yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa bicara dengan diri kalian sendiri. Kalau saya lagi futur itu apa atau yang harus kita perbuat gitu. Nah, harus menemukan kunci-kunci ya rumus-rumus seperti itu. Kalau saya sendiri, kalau 3 hari futur itu harus sudah cukup, nggak boleh ditambah lagi. Harus dipaksakan melakukan apapun yang baik-baik karena nanti cakram-cakram ya kebaikan-kebaikan itu akan membawa aura positif ke diri kita dan akhirnya kita akan kembali semangat lagi. Gitu. Yang kedua, berusaha menjadi teladan yang baik tadi. Insya Allah, apa namanya, ketika kita sudah bagus ibadahnya, tentu yang akan kita sampaikan adalah hal-hal yang baik, emosi kita juga akan lebih terkontrol gitu. Nah, dan yang ketiga, berusaha memahami setiap permasalahan dan cepat mengambil inisiatif. Ya tadi ya, kalau kita lagi apa namanya, sorry, kalau kita lagi apa menghadapi kondisi yang niat kita
apa namanya, biar nggak riak atau sombong tadi. Nah, kita berusaha memahami setiap permasalahan dan cepat mengambil inisiatif. Misalnya ketika kita apa namanya ada rasa pamer atau mungkin di hati ada rasa-rasa sedikit sombong. Nah, itu nanti segala mengambil inisiatif bagaimana cara menghilangkan ini. Kalau mungkin kita pakai posting ada merasa bangga, kemudian ada merasa kalau nggak cepet-cepet dipuji kok nggak ada yang puji, kok nggak ada yang like-like ya. Ada apa misalnya gitu terus kayak nafsu banget pingin di like, nah itu hapus aja postingan. Kalau menurut aku karena itu kita sudah kayak dibisikin sama setan ya. Jadi kita mengharap banget postingan kita segera viral, terus nanti kita bisa terkenal kayak gitu eh kalau saya pas lagi posting kayak gitu ada kepengen kayak gitu saya langsung hapus ya karena itu menurut saya sebagai sumber saya kayak ada pamer tapi mungkin nggak sadar kayak gitu. Kemudian untuk yang aktif dan kreatif ya tentu itu dalam kita ketika nanti kita sudah lurus niatnya, dakwahnya sudah maksimal, insya Allah nanti akan ada banyak ide yang keluar secara sendirinya gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang selanjutnya yang kelima ya, berkepribadian matang, mengenali emosi dan pengelolaan emosi. Nah, ini yang nanti akan saya ulas yang agak banyak ya tentang kematangan emosi ini karena tentunya perasaan kita biar tidak terkesan riak, takut dikira riak, takut nanti kalau posting malah riak, akhirnya kita nggak jadi posting kebaikan, itu adalah manajemen emosi kita yang belum stabil gitu. Nah, itu beberapa kasus yang saya pelajari akhir-akhir ini bahwa emosi kita itu memang harus kita kontrol ya. Kalau dan emosi itu tidak ada solusinya. Solusinya itu hanya bagaimana kita memanajemen emosi tersebut. Jadi memanajemen konflik itu. Nah, next ya. Nah, kematangan emosi dalam Islam itu dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi, ketika kita bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, mungkin ada orang yang bilang kita sok suci atau sok pintar dan lain-lain, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain tersebut, itu berarti kita bisa menahan amarah ya. Kemudian yang hadis dari riwayat Bukhari ya, yang ingin saya motivasi teman-teman ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati kita atau kita posting ternyata malah dicibir atau dijulitin, ini ya bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bukan orang yang jago bergulat tapi orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Jadi ketika kita dibully karena postingan yang mungkin menyudutkan orang atau mereka merasa tersindir dan akhirnya kita dikira ria atau kita dikira menyakiti hatinya, terus dia malah mengolok-olok kita, kita tersakiti hati kita. Nah, itu kita harus bisa menahan itu dan amarah itu bisa ditahan kok dan bisa di manajemen. Nah, ketika kita bisa menahan amarah itu adalah orang yang paling kuat ya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Itu adalah dari hadis Rasulullah ya, dari riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Jadi, ketika kita bisa menahan amarah itu adalah suatu hal yang baik dan memang itu adalah ajaran yang Rasulullah berikan kepada pengikutnya. Jadi kita harus bisa menahan amarah tersebut. Jangan kita malah ikut-ikutan misalnya apa ya oh sakit banget aku akan bales dia dengan postingan aku besok awas aja ya kayak gitu tuh kita akhirnya ya udah kita mau posting kebaikan malah kita kayak balas dendam ya kita malah saling serang-serangan postingan kayak gitu. Nah, caranya menyikapi jangan dibalas, kita diamkan. Kalau kita masih nggak kuat, kita tahan napas, kita tutup media sosial kita menenangkan diri, baru kita sudah pulih nih, emosi kita sudah stabil. Kalau kita misalnya pas marah lagi, apa namanya berdiri kita segera duduk. Pas lagi pertama kali lihat di komen jelek banget kita sakit hati, tarik nafas pelan-pelan. Kemudian kita duduk. Kalau masih duduk masih marah ya kita berbaring kita tidur tutup kita HP-nya. Jadi biar kita tidak terbawa emosi juga gitu. Oke, next. Nah, strategi kok udah masih masih banyak Kak sebelumnya Kak. Terus terus terus. Strategi kematangan emosi ya. Sebelumnya yang setelah setelah hadis Rasulullah.
pelan-pelan. Nah, nah itu sebelumnya. Nah, tadi guys, bagaimana cara kita mengatur emosi tadi selain tadi menggunakan tarik nafas, selain tadi menggunakan kalau Rasulullah menyampaikan kan kalau kita marah sedang berdiri maka duduklah, kalau duduk masih marah berbaringlah. Nah, di sini juga eh, Allah Rasulullah berikan ilmunya ketika kita rutin membacakan istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitanmu. Nah, penyelesaian bagi setiap permasalahan dan dia akan memberinya rezeki dan jalan yang tak terduga. Jadi, kalau kita pas lagi marah banget ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita tarik nafas, itu kita istighfar terus kayak gitu ya. Karena kata-kata positif, kata-kata apa namanya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kata-kata yang sudah dalam Islam ajarkan, Masya Allah, Subhanallah, itu adalah kata-kata yang positif ya. Dan menurut orang ya orang penelitian dari luar negeri ya, kata-kata positif kayak la ilaha illallah, astagfirullahaladzim itu mempunyai energi yang besar sekali. Jadi dia memancarkan energi yang besar sehingga membuat kita lebih tenang dan kita akan lebih mudah untuk mengontrol emosi. Jadi daripada kita bilang awas kau atau gitu mending kita istighfar atau astagfirullah karena itu secara tidak langsung energi yang tinggi tadi itu memancar ke kita akhirnya kita akan lebih rileks dan lebih tenang gitu. Itu bukan dari ini hadis ini dibuktikan oleh ilmuwan ya. Jadi ini benar-benar bukan sekedar cuman alah alah kayak gitu doang. Tapi kalau teman-teman yakini dan teman-teman benar-benar jalankan itu benar-benar powerful banget dan aku pernah ngalamin itu dan setelah aku studi saya banyak baca jurnal dan literatur, ternyata memang benar kata-kata yang sudah ditetapkan dalam Islam la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah apapun yang katanya sama Islam itu Masya Allah sekali itu benar-benar membawa ketenangan untuk kita gitu ya. Next. Nah, tadi yang saya sampaikan ya level-level emosi ya teman-teman di sombong itu kan riak itu ya yang di warna merah. Warna merah ini memang adalah tengah-tengah ya. Kalau kita ke atas kita semangat, kalau kita ke bawah itu jatuhnya marah. Jadi sombong ini adalah riya ya. Riya itu adalah apa namanya hal yang kadang kita nggak sadar itu semangat ternyata kebablasan malah jadi sombong kayak gitu. Nah, teman-teman di nafsu lawamah itu yang kita menyesali diri, kita yang kadang takut, apatis itu di yang energinya rendah. Jadi kalau teman-teman deket sama lingkungan pertemanan yang dia tuh sering merasa takut, khawatir, atau dia merasa sedih terus, pasti teman-teman juga akan ikut sedih, ikut kepikiran juga. Nah, itu energi negatif itu juga kerasa ke kita, ya kan? Kalau teman-teman sadar. Nah, kata-kata yang negatif-negatif kayak gitu, itu frekuensinya itu rendah ya, dari 50 Hz, 75 Hz, kemudian 100 Hz kayak gitu ya. Kemudian kalau kita semangat, ceria, kita tenang, kita damai, kita dibully apapun dia, kita tetap menerima, kita tidak marah, itu kita sudah di taraf nafsu mutmainah ya. Berarti kalian tuh sudah berhasil mencapai level yang tinggi ya, yang energi apa namanya energinya tinggi, kemudian dibuktikan dengan kekuatannya itu 200 Hz semangat. Jadi orang semangat tuh kenapa kita lihat orang semangat kita ikut semangat karena memang energi positifnya tuh tinggi banget gitu. Makanya kenapa kita harus milih orang-orang yang positif vibe-nya karena itu vibe itu akan mengaruh ke kita. Kalau kita dekat sama orang yang sering ngeluh, kita dekat sama orang yang sering sedih, nggak percaya diri, kita akan ikut-ikutan juga kayak gitu karena energi mereka rendah tadi nyangkut nih ke kita. Kalau kita dengan teman-teman yang positif, positif vibes, dia semangat, menerima, kalau dia dimaki apapun dia bisa tenang dan damai. Itu adalah apa namanya puncak ketenangan jiwa manusia ya. Dan orang-orang yang punya energi-energi tinggi seperti ini, dia tuh jarang sakit dipastikan karena dia apa namanya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berpikiran negatif. Jadi pikiran kita itu benar-benar mempengaruhi kesehatan kita ya, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman kalau niat kita sudah merasa benar dan kita niatnya sudah baik untuk kebaikan, jangan pernah takut dikira riak, jangan pernah takut disakitin orang atau dijulitin orang karena memang yang bisa menilai niat kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, next. Nah, ini penelitian dari USA ya, David Hawkins ya.
Dia menjelaskan getaran magnet energi di bawah 200 Hz itu menyebabkan orang sering mudah terserang penyakit. Jadi yang tadi ya sering takut, sombong, kemudian marah, sedih itu dia akan sering terserang penyakit karena dia sering-sering marah. Dan orang yang sering marah pasti dia punya penyakit darah tinggi lah, jantung lah. Nah, karena dia sering marah. Nah, tapi kalau orang yang di atas 200 Hz ini dia orang yang akan lebih sehat. Dia orang-orang yang semangat penuh dengan positif-positif kata-katanya positif insya Allah dia akan lebih sehat dan itu diteliti ya tidak hanya sekedar teori ya dia udah meneliti beberapa orang yang berpikiran negatif beberapa orang yang berpikiran positif nah ternyata diteliti itu hasilnya seperti itu gitu. Oke next. Nah kemudian yang poin selanjutnya bagaimana menjaga keistiqomahan dalam menyampaikan dakwah di media sosial. Nah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah? Nah, siapa yang lebih baik adalah perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain. Nah, jadi kita mengajak kepada kebaikan itu adalah orang yang lebih baik menurut Allah ya kan dari orang yang nggak pernah dakwah sama orang yang dakwah itu kan lebih baik orang yang dakwah. Itu dipegang ya. Jadi kita harus semangat dakwah tadi karena sudah memang tugas kita sebagai manusia khalifah fil ard tadi untuk menyampaikan kebaikan tadi. Nah, istiqomah itu erat dengan self awareness ya, kesadaran kita terhadap diri kita sendiri dan waktu, bagaimana kita manajemen waktu. Itu adalah menurut saya itu sebuah apa ya? Sebuah cara biar kita istiqomah bagi erat sekali dengan self awareness, kesadaran kita itu bisa muncul dari ibadah kita yang rutin dan khusyuk tadi dan setelah itu setelah awareness kita bagus, kita bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Next, tinggal sedikit lagi. Nah ini ya, kenapa kita perlu sadar dengan diri kita kemampuannya berapa? Karena memang tugas kita itu dari Allah diminta untuk apa namanya mengenali diri kita. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Dan ini penting untuk kita sebagai orang yang pengen berdakwah di media sosial. Kayak misal saya merenung ini beberapa tahun terakhir ternyata Allah tugaskan saya di dunia pendidikan makanya saya sering sering sekali mengisi di pendidikan saya mengisi tentang bagaimana menjadi guru yang inspiratif bagaimana kita menjadi seorang kepala sekolah yang benar-benar menjalankan tugasnya di lapangan dengan sungguh-sungguh nah dari situ kita bisa karena kita kenal diri kita kita diberi keahlian Allah di mana nih kita diberikan Allah kesempatan di mana nih kita manfaatkan sebaik-baiknya sama jangan pernah memaki takdir ya contohnya saya ini dulu punya mimpi sebagai seorang dosen. Karena mimpi saya itu kalau dosen itu apa namanya lebih dihargai orang lain dan kemudian itu tahtanya di masyarakat itu tinggi sehingga untuk menjadi dosen kita bisa merubah banyak orang dengan cepat karena kita ilmunya dihargai tadi. Kita lebih mudah berdakwah karena kita bisa dipercaya omongan kita. Dan ternyata qadarullah Allah takdirkan saya sebagai kepala sekolah. Nah, di sini saya tidak pernah loh ya aku nggak usah ngapa-ngapain kepala sekolah aja itu kan bukan mimpiku nggak pernah kayak gitu jadi saya selalu beranggapan ketika kita punya mimpi ternyata mimpi kita tidak di ACC Allah berarti kita sedang menjalankan mimpi yang sudah digariskan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan itu lebih powerful dan lebih berdampak ketika saya sudah menerima hal tersebut dan saya ternyata benar saya memahami diri saya dari situ bahwa saya harus fokus di dunia pendidikan menciptakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dan guru-guru yang agar lebih berkembang dengan potensinya lebih maksimal seperti itu. Nah, saya sering merenung seperti itu. Jadi ketika kita apa namanya pengen istiqomah dalam menyampaikan dakwah, merenungi itu yang kita lakukan itu mau poinnya di mana biar kita powerful ya. Mau ambil di dunia kesehatan atau pertanian atau di pendidikan atau memang di kemuslimahnya gitu kan punya arah sendiri ya. Nah, itu em, perlu nggih merenung itu karena disampaikan dari hadis riwayat Ibnu Majah itu merenung saat itu lebih besar nilainya daripada melakukan amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh dua makhluk manusia dan jin. Jadi merenung itu bukan kita melamun tanpa ada tujuan, tapi merenung itu kita merenungi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini dan sudah sampai mana dan mau kemana kita membawanya lagi. Mumpung kita masih bisa berpikir dan bisa memperbaiki, mengevaluasi diri kita gitu.
Nah, alhasil nanti kamu akan berhasil membangun kebiasaan-kebiasaan positif setelah tahu diri kita, kemampuan kita, dan akan menjaminmu bertahan semangat dan bertahan dalam setiap dakwah di media sosial karena kita udah tahu apa namanya diri kita maunya gimana dan mau mengambil peran di bagian apa gitu. Next. Nah, waktu ya tadi saya sampaikan yang kedua adalah waktu ya terkait dengan istiqomah itu tentang manajemen waktu. Kenapa? Oke, 6 menit lagi, siap. Kenapa waktu itu penting? Karena dalam Al-Quran pun Allah sudah sampaikan di surat Ad-Duha ya. Demi waktu, dalam surat Al-Asr nggak ya, demi waktu saat matahari sepenggalan naik. Itu sampai Allah pun tuliskan di dalam Al-Quran ya. Waktu adalah makna dari waktu hidup itu sendiri. Jadi, kenapa waktu seorang dakwah muslimah apalagi yang fokus di media sosial ya karena kan kita harus cari konten, kita harus tentukan timeline, kita harus cari bahan untuk di-share, kita harus tahu bagaimana caranya nanti biar orang itu kalau membaca atau menikmati dakwah kita di media sosial itu dia tidak jenuh itu kan butuh waktu yang lama ya. Makanya kita harus manajemen waktunya. Tidak hanya kita hidup dengan mikir konten loh ya, kita juga harus bersosial ke masyarakat, kita juga harus sama keluarga kita juga harus komunikasi kan banyak hal yang kita lakukan. Tapi eh, seorang muslim yang baik pasti dia bisa memanajemen waktu, bagaimana dia harus membagi waktu membuat konten, bagaimana dia harus dengan keluarga dan bagaimana dia harus bersosial dengan masyarakat gitu. Nah, karena sebenarnya yang membedakan diri kita dengan orang lain itu adalah waktu ya. Karena setiap kita tuh sebenarnya punya modal yang sama. Kita punya waktu 24 jam satu hari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan sebenarnya itu semuanya sama. Tapi yang membedakan tadi, dalam waktu yang 24 jam itu, orang A dan orang B itu akan melakukan hal yang berbeda. Dia akan lebih yang A mungkin dia memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dia ada masa mudanya dia udah sukses sejak muda ada yang B yang malas-malasan dia tidak pernah manajemen waktunya dia merasa hidupnya itu udah nikmat ya udah dia nikmatin aja nggak ada progres apapun ya dia akan pencapaian-pencapaian dia ya cuma sebatas ya hal kecil mungkin yang nggak berdampak dengan orang lain kayak gitu jadi kuncinya untuk istiqomah ini bagaimana kita mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya gitu next. Nah, tadi ya, kalau saya sampaikan, saya sering sekali mengulang-ulang hal ini ke dimanapun kalau kaitannya sama manajemen waktu, karena saya pernah riset sendiri di kehidupan saya, kalau kita bisa rutin sholat wajib yang 5 waktu itu disiplin, itu semua aktivitas kita itu terprogram dengan baik. Kalau kita mau istiqomah, kita harus fokus nih. Sholat wajib kita itu yang 5 waktu kita perbaiki terus. Tidak hanya sekedar waktunya, tapi kita juga harus memperbaiki bacaan kita. Bacaan kita itu harus kita uh, apa ya kita reminder ya panjang pendeknya artinya apa kita memahami gerakannya seperti apa saya tuh sering ikut kajian di YouTube ya Ustadz Adi Hidayat ketika saya merasa sholat saya tuh kok nggak khusyuk-khusyuk saya belajar lagi untuk memperbaikinya seperti itu karena saya merasakan sendiri ketika kita bisa disiplin waktu sholat, itu semua kegiatan kita tuh kayak Allah udah programkan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu gitu. Ketika kita sudah punya jadwal ngonten, kita punya niat ngonten 1 minggu 3 kali yang sudah saya sampaikan tadi, kita pasti akan ada tektokan waktu ya, yang Allah udah atur dengan sebaik-baiknya. Seperti hari ini, saya hari ini rapat 3 kali, interaksi guru sampai setengah 6, setengah 5 ya. Kemudian habis itu karena anak saya masih bayi, tadi pun jam 8 kurang 5 dia baru bisa tidur. Yang biasanya dia tidur jam 7 itu bagaimana saya rasanya ketut-ketut. Takutnya dia nggak segera tidur dan saya harus ngisi jam 8 tadi. Masya Allah sekali, Alhamdulillah Allah yang aturkan. Alhamdulillah jam 8 kurang 5 pas tidur, saya akhirnya langsung buka laptop sama HP tadi. Itu Masya Allah sekali kayak kayak gitu tuh yang memudahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ketika kita sudah punya target mau dakwah 3 kali, ternyata kita sibuk banget, pasti Allah akan atur waktunya sendiri karena eh, kita punya rencana kebaikan dan kita sudah sampaikan kuncinya dengan cara memperbaiki ibadah kita tadi itu kemudian selanjutnya terus produktif jangan membiarkan waktu terbuang percuma ya jangan sering menunda-nunda kalau kamu sudah mengambil amanah banyak selesaikan satu urusan dengan baik baru mengerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh itu surat al-insya ayat 7 jangan jangan setengah-setengah karena kalau kita sudah ngambil amanah itu ya kita harus all out di situ dan jangan semuanya dikerjakan barengan kok saya satu selesai maksimal kerjain yang lain maksimal gitu. Jadi itu tidak mencurangi yang lain. Kemudian gunakan aji mumpung ya waktu luang ya mungkin pas lagi
longgar kita langsung buat konten. Pas kita lagi sambil dengerin apa atau lagi di luar karena atau antri apa kita bisa searching-searching bahan. Jadi kita bisa tahu waktu-waktu kita cari bahan yang bisa disambi dengan apapun. Baru pas kita mulai duduk waktu kita agak longgar lama kita baru buat konten kayak gitu. Jadi kita akan istiqomah karena kita bisa tahu deadline kita nentuin deadline sendiri gitu. Oke, next ya. Satu ya karena lain. Nah, kemudian ya tadi tadi kayak saya biasanya menyiapkan 3 buku agenda yang tahunan, bulanan dan harian. Saya menuliskan berapa target saya posting 1 minggu. Itu saya checklist. Kalau nanti saya belum berhasil, saya tambahkan di minggu selanjutnya kayak gitu. Kalau nanti misalnya saya punya pengen nulis kayak 1 bulan saya harus tadi ya hidup sehat tadi sampai di hari ke 25 misalnya saya lupa nggak posting atau saya lupa nggak buat makanan sehat saya harus mengulangi dari awal lagi dari satu lagi kayak gitu untuk mencapai istiqomah. Jadi kita akan apa namanya disiplin dengan diri kita tanpa kita harus disuruh atau harus kita diawasi sama orang lain. Jadi saya biasanya membuat itu media sosial adalah pengawas saya gitu. Terus yang selanjutnya menjadwalkan tadi nggih, tidak hanya cuman mengelis tapi menjadwalkan. Jadi ketika hari ini misal jam berapa sampai jam berapa ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngapain, nggak cuman mau ini tok, tapi sampai ke jadwal-jadwal ke jam-jamnya. Kok saya begitu, jadi lebih bisa tertata mau ngapain aja hari ini gitu. Kemudian bangun lebih awal ya, teman-teman. Bangun lebih awal itu adalah membuat kita semakin semangat apalagi mandi sebelum subuh ya. Wah, itu Masya Allah banget ya. Kalau kita bisa mandi sebelum subuh itu fresh banget dan itu nikmat banget. Rasanya dicoba kalian mandi sebelum subuh sama habis subuh tidur lagi gitu nanti pasti badan tuh rasanya beda. Kalian akan rasain kalau kalian semangat di pagi hari nanti 1 hari full kalian akan semangat juga. Oke. Dan jadwalkan juga tadi sampaikan me time. Me time itu adalah waktu kita serileks-rileksnya. Kita tidak harus healing atau main-main, tapi me time itu apa yang membuat kalian merasa nyaman dan senang. Kayak tadi saya menyetrika baju sambil menyanyi gitu. Itu kayak seneng aja, santai, tapi ada kerjaan yang bermanfaat, tapi kita bisa ngomong atau nyanyi sepuas-puasnya ya. Karena itu di ruang yang terpisah dengan anak dan suami pas lagi istirahat. Oke, next. Ini masih di oke. Nah, ini yang ini kalau setiap harinya saya sampaikan tadi guys, saya setiap hari merekap sebelum tidur jam 11 itu maksimal saya harus merekap kegiatan 1 hari udah tercapai belum checklistnya. Kemudian nanti habis subuh tadi saya ngerjain yang mau dikerjakan hari itu apa, hari selanjutnya apa kayak gitu. Kemudian kalau nanti 1 hari itu sudah saya lakukan, saya checklist kayak gitu, warna polpanya saya bedakan warna merah gitu. Jadi nanti yang rasa semangat banget untuk menyelesaikan to-do list yang lainnya gitu. Dan saya selalu menerapkan punishment dan reward ke diri saya sendiri. Kayak misalnya mau beli lemari, kayak lemari sliding ya, ini ya alhamdulillah saya baru mencapai mimpi saya. Ini karena saya sudah menggugurkan mimpi saya yang satu mengisi apa namanya seminar online lebih dari 10.000 peserta. Dari situ akhirnya saya kalau saya berhasil itu saya ribetnya bisa membeli lemari sliding. Saya semangat sekali seperti itu. Jadi kalau belum ya berarti saya belum boleh, walaupun saya punya uang, tapi saya belum boleh beli lemari sliding karena itu memang aturan yang saya mainkan sendiri. Jadi ya, biar kita semangat untuk mencapainya dan biar kita tidak terlalu apa ya, tidak ada rasa berjuang ya. Kalau kita ada rasa berjuang itu kan ada peningkatan karakter diri kita juga apa namanya, semakin kita tidak tidak mudah untuk beli-beli sesuatu yang tidak berguna. Gitu. Okay, next. Nah, untuk kisah perjuangan dalam dakwah muslimah yang dahulu, guys, teman-teman pasti sudah sering mendengarkan tentang Khadijah binti Khuwailid ya, istri pertama Rasulullah yang apa namanya dakwahnya semua hartanya diberikan ke Rasulullah untuk dakwah, ya, itu seorang muslimah juga yang kuat dan mandiri sebagai penopang besar bagi dakwah keluarga pun hartanya semuanya diberikan ke Rasulullah sampai beliau jatuh miskin juga karena memang semua hartanya diserahkan ke Rasulullah untuk berdakwah. Itu muslimah juga. Jadi kalau kita punya uang, kita juga walaupun kehidupan dunia juga harus dipenuhi, maka kita juga harus
menyisihkan harta kita untuk disedekahkan atau dizakatkan gitu ya. Next. Yang kedua adalah Fatimah ya, nama saya seperti Fatimah. Amin, semoga saya seperti Rasulullah ya. Fatimah Az-Zahra, dia adalah muslimah yang sederhana, tabah dan taat ya. Hidup sederhana walaupun beliau seorang anak nabi ya. Istrinya dari Ali bin Abi Thalib ya. Dia dikenal sebagai akhlak yang mulia, tekun juga dan patuh pada suami. Nah, patuh pada suami itu juga bagian dari dakwah. Sebagai seorang istri kita harus taat kepada suami gitu ya. Dan kesederhanaan hidup itu lebih utama daripada kemewahan hidup. Jadi eh, beli Fatimah Az-Zahra itu mengajarkan kita tentang hidup yang sederhana, tidak berfoya-foya, sehingga beliau juga muslimah, tapi dia anak Nabi, tapi dia tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Next. Yang ketiga adalah Asma binti Abu Bakar ya, saudarinya Aisyah ya. Dia adalah Zatun Nitokin ya, dia berani dan penuh dengan pengorbanan ya, membantu Nabi dan Abu Bakar saat hijrah membawakan bekal secara diam-diam. Jadi kita berdakwah kalau dari dulu ikut perang, kemudian apa namanya membawa bekal seperti ini saat ini kita dakwahnya lewat media sosial yang itu beda zaman dengan dulu. Jadi kita kalau saat ini mungkin kan sudah nggak ada perang ya, tapi kita perangnya di media sosial, perang pemikiran. Jadi kita ambil nih langkah dakwah senjata kita dengan media sosial kita. Kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita sampaikan kebenaran, kita mempaskan ke postingan-postingan yang negatif gitu ya. Dan harus berkorban karena itu menguras banyak waktu yang membuat konten itu. Oke, next. Dan Ain ya yang terakhir, Ain itu adalah mata hasad ya, mata jahat ya di saat bermedia sosial, pandangan iri dan takjub dari orang lain bahkan tanpa disadari eh, itu membuat kadang ya orang tua itu Ain mungkin kita posting suami kita yang ganteng atau kita posting anak kita yang cantik atau ganteng juga. Akhirnya nanti setelah posting anak kita sakit itu sebenarnya memang saya juga pernah mengalami hal tersebut, penyakit ain. Makanya kalau kita posting-posting yang seperti itu kita harus sebut Masya Allah atau Subhanallah atau apa itu sebelum kita memposting ya. Jadi diniatkan itu memang benar-benar hati-hati sekali ketika posting-posting hal-hal yang sensitif yang membuat orang lain mengagumi dan iri kepada kita gitu. Next. Nah, ini amalan-amalan ya yang terakhir mungkin ini. Amalan-amalan yang terhindar dari ain G yang pertama niatkan kebaikan dan jangan pamer. Itu yang tetap di hati ya niatnya itu. Niat di hati kita. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Inamal amal biniyah ya. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung hati dan niat kita. Insya Allah kalau kita aman ya itu udah aman. Kita terhindar juga dari penyakit ain. Kalau kita tidak ada niat untuk pamer atau pengen dipuji atau pengen membuat orang lain iri gitu. Insya Allah kalau niat ada benar itu Allah yang jaga kita. Yang kedua, doa berlindung dari ain ya. Jadi zikir pagi petang itu benar-benar mengurang apa ya, menjauhkan kita dari penyakit ain ya. Jadi teman-teman dirutinkan juga zikir pagi petang. Saya juga lagi ikhtiar merutinkan lagi setelah nikah itu saya masih banyak belajar mengatur waktu lagi. Ini alhamdulillah bertahap sudah mulai tertata lagi. Nah, kita rutinkan lagi untuk zikir petang ya. A'udzu lahid sama min syarri ma khalaq gitu ya. Aku berlindung dari kejahatan yang doa tersebut kalau dipikir pagi petang itu kan ada ini ya, doa 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 ini ya. Gitu ya. Jadi tolong dibiasakan untuk zikir pagi petang untuk menghindarkan dari ain. Yang keempat itu adalah mendoakan orang lain yang takjub. Jadi ketika kita takjub pada orang, kita misal lihat postingan nih, misal kita lihat postingannya mata Najwa yang pinter banget ya. Ya Allah berkahilah dia. Kita mendoakan dia gitu. Jadi sama-sama kita saling menjaga satu sama lain. Gitu. Sorry yang kelima gini ucapkan doa apabila akan posting hal yang pribadi yang menimbulkan kekaguman tadi. Jadi dalam hati kita Masya Allah la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi kita berdoa untuk mengurangi angin dan insya Allah ini untuk diniatkan untuk posting yang hal positif menginspirasi orang lain nanti insya Allah dari sini kita sudah berusaha untuk menghindari ain gitu. Karena itu memang benar-benar ada dan nyata ya teman-teman. Jadi kita harus berusaha untuk meminimalisir dengan beberapa tips yang saya bagikan tadi gitu. Oke, yang penutup untuk malam hari ini ya. Ini yang untuk malam hari ini. Next ya Kak. Di slide terakhir. Ini di Quran surat Ar-Rum ayat 54 bagi yang bawa
apa namanya Quran bisa dibaca, yang saya bold merah itu adalah sebagai pengingat kita bahwa kita itu di posisi lemah, kuat dan lemah lagi. Lemah di awal kita adalah saat bayi masih perlu digendong, disusui, minum pun kita harus diladeni ya. Sampai akhirnya kita tumbuh besar kuat seperti sekarang ini, kuat kita masih bisa menopang berbagai masalah apapun, itu adalah di posisi kita saat ini, di usia kita saat ini. Makanya manfaatkanlah waktu kuat ini semaksimal mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Manfaatkan senjata medsos kita untuk memposting kebaikan-kebaikan, membantu dakwah Rasulullah yang menyampaikan kebaikan, menjalankan perintah Allah, menyerukan kepada kebaikan, surat Al-Imran ayat 104. Dan pada nantinya ketika kita kembali ke kondisi yang lemah dan beruban, kita sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain, kita tinggal bisanya cuma tidur karena memang kondisi sudah tua renta, kita tinggal menikmati hasilnya nanti di akhirat nanti. Nah, itu mungkin hal-hal yang dapat saya bagikan. Mohon maaf sekali apabila nanti tadi ada kesalahan dalam penyampaian ataupun sinyal yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri sesi materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman para muslimah hebat yang meluangkan waktunya di malam hari ini belajar bersama. Semoga ada keberkahan yang kita dapatkan setelah ini nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya daging banget ya, solehah semua. Semoga kita bisa semakin meluruskan niat kita dalam berdakwah dan terus semangat dan pastinya tetap hati-hati ya sama jebakan ria di media sosial. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, teman-teman boleh ya siap-siap dulu untuk on cam karena setelah ini kita bakal dokumentasi dulu nih, teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga yang pengen nanya atau mungkin sharing pengalaman, bisa ya langsung raise hand atau nanti ketik di kolom chat, nanti aku yang bacain. Nah, buat Soleha juga yang nanya, minta tolong ya disertakan username Instagram kalian karena ini penting buat nanti kita konfirmasi kalau teman-teman semuanya dapat hadiah menarik dari kami. Nah, mungkin boleh ya sembari menunggu kita siap-siap dulu nih untuk dokumentasi ya teman-teman ya, biar kita ada kenangannya nih ikut Jumanji malam hari ini bareng Mbak Pipit. Siapa tahu nanti juga bisa di-share ya buat teman-teman di luar sana juga. Siapa tahu mereka juga pengen ikut Jumanji di sesi berikutnya. Oke, silakan teman-teman ya dipersiapkan on cam, touch up dulu mungkin ya biar semakin cantik dan mungkin ini dulu latihan dulu senyum yang paling manis dan cantik ya biar nanti bagus pas di foto gitu ya. Nah, yuk teman-teman kita tunggu ya. Kalau udah nggak ada yang mau on cam lagi, mungkin kita bisa mulai ya sesi dokumentasinya. Aku pimpin ya teman-teman, siapkan gaya terbaik kalian biar nanti cantik ketika di post. Oke teman-teman, aku aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, mungkin ada 3 slide. Satu, dua, tiga. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya, Soleha. Semoga wajah-wajah bahagia hari ini bisa jadi saksi semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya yuk teman-teman yang mungkin dari tadi udah kebelet pengen nanya ya. Silakan ya, yang mau raise hand. Nanti aku persilakan untuk on mic dan mungkin berkenan untuk on kamera juga boleh banget. Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang nanya via chat Zoom juga boleh ya teman-teman ya. Nah, siapa nih? Ada nggak nih yang berani untuk on mic gitu teman-teman? Kan ini sama muslimah juga nih. Nggak usah malu-malu ya, nggak apa-apa. Biar kita bisa menyambung silaturahmi juga, bisa kenal juga teman-teman di sini juga. Mungkin aku lihat juga ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya itu ya, dimasukin juga ya IG-nya ya. Biar nanti siapa tahu teman-teman beruntung ya mendapatkan rezeki dari kita pada malam hari ini. Nah, sementara ini ada satu yang masuk dari Kak Rosita Afika ya. Kak izin bacakan Mbak Bibit pertanyaannya. Kak Oke. izin bertanya bagaimana caranya ketika menghadapi malas atau tidak produktif di saat liburan. Terkadang ada godaan saat liburan itu pengen bermalas-malasan.
Dan satu lagi Kak, bagaimana ketika seorang muslimah yang baik dalam menghadapi quarter life crisis? Oke, itu Mbak dua pertanyaan yang mungkin bisa boleh dijawab dulu Mbak. Namanya tadi siapa, Dek? Namanya yang tanya. Kak Rosita. Oh, Kak Rosita. Salam kenal ya, Kak Rosita. Tadi pertanyaannya adalah tentang malas-malasannya. Malasnya adalah maksud malas libur karena menstruasi atau malas libur yang apa ini? Libur sekolah atau gimana ya? Kan kadang kan perempuan kita ada masa ini ya menstruasi ya. Oh, libur kerja. Oh, iya, iya, iya. Oke, kalau dari saya sendiri tipsnya biar kita bisa tadi sudah tak cek lagi pertanyaannya. Bentar. Bagaimana biar kita tidak malas menghadapi malas tidak produktif di saat liburan kadang ada perbedaan saat libur pengen bermalas-malasan. Nah, kalau kalau saya pribadi memang kalau liburan itu tidak terlalu sehetik ketika masuk kerja ya karena lebih santai. Tetapi santainya kita itu kan tidak bukan kok kita malas-malasan atau tidak produktif kan, tetapi kita memang mengatur nafas ya tidak terlalu geradakan. Sebabnya apa ya? Kalau coba bayangkan ketika kita selama 1 minggu kita dengan rutinitas yang sama tanpa kita punya waktu untuk me time 1 hari libur tadi. Nah, kalau saya tuh biasanya kalau libur saya ya tetap melakukan aktivitas yang sesuai dengan ingin aku lakukan, tetapi tidak harus cepet ya, karena kalau kalau setiap hari itu kan kalau saya ya jam 4 bangun misal, terus sholat, kemudian harus cuci piring, bersih-bersih rumah, nanti setengah 7 harus sudah berangkat lagi gitu kan. Kalau kita libur kan kita lebih santai ya, jadi sambil nunggu anak bangun atau kita bisa melakukan aktivitas senam di pagi hari, kalau saya kayak gitu. Jadi mengambil waktu dan ke rutinitas yang berbeda dari waktu kerja. Itu cara saya biar nggak apa ya, biar nggak bermalas-malasan. Tetapi kita refresh itu karena rutinitas rutinitas kita itu 1 minggu ada 1 kali kita punya waktu yang khusus kita yang ngatur sendiri. Kita tidak diatur sama dunia kerja. Jadi misalnya kita mau pas libur tuh pengen makan bakso ya udah. Jadi dia makan bakso berarti kan kita nggak masak nih. Tetapi kan kita tetap harus bangun pagi. Kalau kalau saya seperti itu karena kalau nanti kita bangunnya jadi siang, nanti kita mau masuk kerja lagi kita nggak semangat gitu. Dan yang paling penting ingin saya sampaikan, jadi bangun pagi itu bukan hal yang berat karena memang itu apa ya, Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan juga rezeki itu datangnya di pagi hari kan. Jadi energi pagi itu memang benar-benar kuat. Kalau energi pagi kita itu udah habis subuh tidur lagi, terus akhirnya bangun siang kayak gitu di badan rasanya tuh nggak enak, nanti 1 hari itu akan lemes dan akhirnya kita nggak menikmati waktu-waktu yang mungkin berharga banget ya, kita bisa main dengan anak, kita bisa main keluar dengan suami sama anak, kita bisa mungkin menanam menanam tanaman atau menyirami tanaman kayak gitu kan, rutinitas yang setiap hari nggak bisa kita lakukan tetapi kita lakukan di hari libur saja, dan itu berbeda dengan rutinitas harian. Itu kayak refresh walaupun kita itu apa namanya melakukan sesuatu tapi nggak sama gitu loh. Nah, itu cara-cara saya tuh mengambil waktu libur itu dengan hal-hal yang produktif itu seperti itu. Tidak melakukan rutinitas sehari yang sama seperti sebelum-sebelum kerjanya. Tapi kita tetap ada kegiatan-kegiatan yang saya atur untuk apa namanya tetap produktif gitu. Nah, itu cara saya untuk mengembalikan mood saya dan semangat saya biar senangnya nanti pas kerja lagi kita sudah fresh lagi kayak gitu, Kak. Jadi eh, kalau pengen istiqomah ya tadi harus memaksakan diri di pagi hari kita bangun pagi, mandi karena itu berpengaruh banget di 1 hari kita. Terus kalau mau lebih rutin lagi journaling ya, journal itu kayak nulis di pagi hari mungkin kalau hari ini saya libur, tapi aku pengen produktif, semangat. Jadi kita nulis itu kan bisa mengeluarkan anu ya, unek-unek di dalam diri kita itu lebih membuat kita lebih hidup gitu dan nggak malas-malasan. Itu yang tapi kalau tidur siang ya nggak masalah, itu bukan malas-malasan loh ya, tidur siang itu adalah sunnah juga loh ya. Kayak gitu ya kalau dari aku.
Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi apa ya? Yang kedua itu sebentar aku cek lagi. Libur. Banyak banget ya pertanyaannya. Nih. Kemudian Cara menghadapi quarter life crisis, Mbak. quarter life crisis ya. Satu, kalau saya pas masa-masa kayak gitu, yang pertama ikut komunitas-komunitas yang positif kayak ini. Karena ini berdampak banget dengan cara berpikir kita ya. Jangan sampai kita terlalu mikirin hal-hal yang belum belum bisa kita pikirkan dan belum bisa kita putuskan kayak jodoh itu kan kita nggak bisa memaksakan harus segera itu karena itu yang tahu hanya Allah ya kita nggak bisa ya kayak gitu. Nah makanya kalau mengerem hal-hal yang kayak gitu yang di luar kemampuan batas manusia ya satu gitu ikut organisasi atau komunitas yang positif. Yang kedua saya sering nulis ya tadi ya, update status saya jadwalkan tadi karena ada jadwal yang harus dipertanggungjawabkan ke diri saya sendiri. Jadi akhirnya jarang banget ngerasa krisis ya. Quarter life crisis itu saya jarang banget. Tapi pernah mengalami juga karena pas dulu saya kan nikahnya 2027 tahun ya Kak. Jadi agak agak lumayan kalau orang ya telat ah. Tapi memang itu target saya di usia 27 tahun itu sempat agak galau sedikit pas itu karena orang tua udah pada ngomel ya nikah nikah kayak gitu akhirnya mulai mulai ikhtiar kayak taaruf taaruf akhirnya alhamdulillah dapat jodoh itu tapi selama sebelumnya saya ngisinya dengan ikut kegiatan yang positif organisasi yang kedua saya mendirikan rumah resolusi cerdas saya membuat kayak les-lesan buat anak-anak petani yang gratis kayak gitu. Jadi waktu saya sudah habis di situ. Saya setelah pulang dari sekolah dari SD, dulu kan saya tinggalnya di Jumapolo ya, agak jauh dari sekolahan. Itu saya ngurus anak-anak yang dari desa karena orang tuanya semuanya petani dan nggak bisa les kayak gitu. Akhirnya saya membuat kayak les-lesan tapi itu gratis buat anak-anak petani gitu. Terus yang selanjutnya sering baca buku ya. Buku itu jadi coba diberi waktu 1 hari 1 jam aja baca buku. Medsosnya benar-benar dimatikan karena beda banget membaca di buku sama di HP ya. Mungkin teman-teman kalau yang pernah ngerasain kayak kalau di buku itu kita bisa meresapi dan gak keganggu dengan hal-hal yang lain. Kalau di HP itu kadang kita baca sekilas nanti ada pesan masuk kita buka. Jadi nggak fokus itu nggak dapet apa feel-nya gitu. Kalau saya kayak gitu nih. Jadi dulu saya punya target 1 bulan tuh habisin 1 buku. Jadi kalau pas masa-masa saya pas quarter life crisis itu di usia 20-an ke atas itu saya punya target-target yang harus saya penuhi. Jadi kayak hidup saya itu lebih fokus ke target-target itu memperbaiki diri karena saya mikirnya ketika nanti saya introspeksi diri, suami saya pasti juga akan sama seperti saya. Jadi saya ikhtiarnya di situ. Kan katanya jodoh itu kan cerminan dari diri kita. Nah, itu benar-benar saya pegang dan saya lakukan seperti itu. Itu ya, Kak, mungkin yang beberapa tips yang aku sampaikan dan itu akan kerasa dampaknya ketika kita melakukannya. Kalau enggak ya cuman ya udah akan kepikiran terus ya akan terus kayak gitu gitu. Terus yang keempat itu Kak, apa namanya? Tadi memperbaiki ibadah. Jadi saya tuh sering banget dengerin kajian study diet yang kaitannya sama sholat, wudhu kayak gitu tuh. Karena kadang kita wudhu tuh bagaimana tangannya harus kayak gini ya, harus apa kumurnya kayak gimana, sampai ke sikunya seperti apa kayak gitu tuh. Ternyata kita masih salah. Nah, saya itu lebih banyak belajar untuk memperbaiki hal-hal kaitannya sama ibadah seperti itu. Karena saya ngerasain candu ya Kak. Kak, candu itu ketika iman kita lagi semangat-semangatnya tuh kayak tenang di hati rasanya itu Masya Allah banget gak bisa kita beli dengan apapun. Nah, ketika nanti kita futur, kita malas-malasan tuh kita akan ada rasa kangen di masa masa titik itu. Nah, untuk mencapai titik itu tadi saya menerapkan kalau saya malas banget itu 3 hari tok. Setelah itu dipaksa untuk ibadah terus. Nanti ibadah itu yang akan membawa kita kembali ke setelan semangat itu. Gitu Kak Rifa. Lumayan panjang ya jawabannya ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya di ibadah sih. Kalau ibadah itu udah bagus, Masya Allah sekali itu udah bisa ngatur semuanya dengan baik. Itu benar-benar kalau saya riset dan saya mengalami sendiri dan saya sebagai orang yang terkena dampak dari apa namanya memperbaiki ibadah kita gitu. Itu sih Kak. Oke, Masya Allah, sangat insightful ya. Semoga terjawab ya untuk Kak Rosita ya. Oh, ini ada Iya tanggapannya. Kak, Karanganyar juga ya dia. Oh iya, Masya Allah. Jangan-jangan udah pernah ketemu nih. Semoga kayak Tem udah deh kayak nggak asing ya namanya Rosita. Temennya Ninin. Oh, Oh, Meninin, Masya Allah ya Rosita. Sama itu oke. terus kita bisa lihat-lihat IG-IG yang positif-positif itu bahwa kita semangat loh.
Kalau dia udah di umur kayak gitu, udah kayak gini, kita masih kayak gini aja sih, kayak gitu biasanya bisa buat refleksi ya, itu Rifan. Oke, ada lagi mungkin? Oke, mungkin ada lagi ya Mbak pertanyaan selanjutnya dari Kak Ya, hmm, Viria ya. Nah, Assalamualaikum Kak, izin bertanya tentang penyebaran dakwah melalui dunia maya. Sumbernya yang biasanya entah benar apa enggak dari segi hadis maupun dari suratnya. Nah, gimana ya Kak cara mengatasi sumbernya itu benar dan jelas? hmm, oh kalau biasanya kalau sumber itu, kalau saya kan punya guru ya, Mbak Deriva. Jadi saya punya guru yang pinter di agama ya, yang penghafal Quran gitu. Saya biasanya tanya, tanya dulu ke ke beliau ya, yang guru saya kayak mentor ya. Jadi tapi kadang juga saya ke bawah itu kayak tiba-tiba pengen posting aja ternyata itu hadisnya salah, juga saya pernah ada yang kritik saya kayak gitu ya. Tapi saya juga nggak langsung menghapus postingan saya karena saya melihat esensi ya. Maksudnya niat saya itu dari penyampaian itu juga seirama dengan yang diajarkan Rasulullah gitu sebenarnya. Cuman mungkin saya pelabelan penaruhan hadis itu kayak pengutipan hadis itu nggak, belum saya teliti benar gitu ya. Sampai saya belum menghapus, sampai saya nanti akan tanya ke mentor saya. Ini kadang-kadang kita lagi waktu luang, kita pengen nge-share apapun, kita cari di internet mungkin, terus akhirnya kita dapet, ya udah kita langsung ambil, kan pernah ya kayak gitu ya Rifa, karena ngejar waktu ya. Ternyata ada orang-orang yang mungkin tahu itu hadisnya kurang kuat atau lemah, dan seperti seperti apa namanya, ada kritik ya dari situ, kayak saya juga pernah ngalami itu. Nah, dari situ aku biasanya langsung proses ke mentor. Jadi saya punya mentor yang kayak tanya, ini hadisnya bener apa enggak sih gitu. Kalau di Muhammadiyah atau di apa namanya Harokah lain atau MTA atau LDI, kan dia juga punya kayak tarjih ya, kayak apa namanya, buku panduan tuh ya. Itu kan saya biasanya cross-checknya di situ. Kalau karena di Muhammadiyah ada tarjih Muhammadiyah misalnya. Kalau di NU mungkin juga ada, tahu aturan sendiri juga kan ada. MUI kan juga punya fatwa kayak gitu. Nah, biasanya cari-cari sumber yang sesuai dengan apa namanya, kita nyaman lah, namanya di mana. Kita masuknya di eh, mau milih yang mana yang mungkin menurut kita lebih tepat untuk kita jadikan pedoman gitu. Itu kalau saya ambil-ambil sumber-sumber yang ngutip-ngutip itu, tapi tadi saya tidak juga punya kelemahan, tidak selamanya postingan saya langsung ngutip di situ ya. Maksudnya kadang saya juga langsung comot aja gitu, itu juga pernah gitu. Yang jelas insya Allah kalau yang disampaikan untuk kebaikan, mengajak kebaikan, saya bismillahnya niatnya di situ sih. Nanti kalau pasti ada kesalahan, mesti Allah akan kirimkan orang untuk menegur saya kayak gitu. Jadi saya itu lebih fleksibel, tapi berusaha juga memaksimalkan. Kalau Al-Quran kan sudah valid ya Arifah ya. Al-Quran itu saya lebih banyak di Al-Quran kan lebih valid tuh, karena benar-benar ada suratnya, ada ayatnya kayak gitu, dan bisa dikrotek di Al-Quran langsung gitu kan, udah validnya di situ. Itu sih aku kalau caranya biar lebih bisa apa ya, menyaring ya informasi-informasi yang positif atau negatif tuh. Kalaupun nanti postingan tak rasa kalau saya share tuh menimbulkan hal yang nggak baik atau perdebatan tuh, aku lebih nggak share Riva. Jadi aku lebih ya udah keep di aku aja gitu, nggak aku share kemana-mana. Karena aku nggak yakin ini sebenarnya bener atau enggak, atau ini apa infonya salah atau benar, itu biasanya saya skip di aku aja gitu, nggak kemana-mana. Ini nahan-nahan diri lah. Kalau kita aja nggak tahu mau nge-share gitu kan. Gitu sih, Diva. Mungkin ada feedback yang bertanya. Oke, terima Udah. kasih ya untuk jawabannya Mbak Pipit. Mungkin bagi Kak Virial mau menanggapi boleh ya. Menurutku udah sangat bagus banget ya jawabannya. Jadi kita kembalikan ya, kita cari sumber yang Mm-mm. memang itu sudah Mm-mm. valid gitu ya. Kita bisa cari Betul, mungkin emang buku panduan atau mungkin guru betul. ngaji atau ustadz asatidz yang memang kita percaya beliau ini Percaya. sudah paham gitu ya. Jadi info Iya, yang kita sebarkan pun betul. benar-benar udah Valid. aman gitu ya, bebas dari yang namanya Iya, hal-hal yang tidak betul. Kalau seperti dia mana itu. saya sendiri juga kepala sekolah Mungkin misalnya satu juga lagi saya, pertanyaan ya Mbak ya. oke. Oke, ini ada yang request minta materinya kira-kira gimana Mbak Pipit? Apakah berkenan untuk dibagikan? Boleh, boleh, boleh di-share aja. Boleh, boleh banget. Boleh Oke, di-share. Kalaupun nanti nanti mau kita diskusi ya share. boleh juga. Misal WA atau apa, insya Allah nanti saya balas kalau
lama nggak balas di chat lagi aja nggak apa-apa. Karena kadang lupa. Karena ada anak bayi itu kan kadang mau buka terus tinggal lah ya nggak tahu. Jadi nggak usah sungkan misal mau diskusi terus ternyata saya nggak balas-balas di chat lagi aja gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Ya, Syahriani ya. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Pertanyaannya sih Waalaikumsalam simpel warahmatullahi aja, Kak. Gimana ya, Kak? Ini maksud dari berdakwah itu apakah dari quotes status kita itu kan termasuk dakwah juga tuh secara tidak langsung ya. Kalau memang itu didapat orang lain bisa dapat ngambil hikmahnya dari status kita itu kan juga sama juga ladang dakwah wabarakatuh. kita tuh. Nah, ada juga Hmm. jadi misalkan penceramah di online offline seperti itu. Itu kan termasuk juga pastinya. Nah, bagaimana cara-caranya nih supaya tidak dikatakan kita itu pamer agama atau terlihat eh, alim, misalkan seperti itu. Cara-cara agar tidak ada stigma yang seperti itu bagaimana ya, Kak? Kurang lebihnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Syahriani ya, Masya Allah. Ini langsung tak jawab ya, Dek Rifa. Syahriani ya. Ini saya jawab langsung ya, Ya, Rifa ya Kak berarti ya. Syahriani, Mbak. Ya, boleh Mbak, silakan. Oke, nah sebenarnya dakwah itu tidak melulu kita apa namanya ceramah seperti saya kayak gini ngisi kajian. Dakwah itu seluruh hal, aspek apapun yang bisa membuat orang lain itu melakukan kebaikan dan kita menyampaikan suatu kebaikan itu adalah bagian dari dakwah. Quotes tadi pun mungkin cuma satu baris atau dua baris, tapi kalau itu benar-benar kata-kata positif membuat orang itu semangat, itu juga bagian dari dakwah. Yang kedua, orang yang mungkin punya ahli di bidang melukis atau menggambar, dia melukis dengan cara dia menyampaikan apa inspirasi mungkin apa namanya lewat kayak misalnya anak-anak belajar, kemudian ada apa namanya tulisan di papan tulis apa, itu kan dia bisa berdakwah dengan lewat lukisan juga kan. Ada juga ada juga orang yang dakwah dengan membuat lagu, kayak mungkin lagunya Wali, Aliba, Daksa, Jim, Ha, itu kan juga dakwah. Dia punya kemampuan bernyanyi dan suaranya juga indah. Coba bayangkan kalau aku yang nyanyi kan nggak mungkin ya. Jadi itu bagian juga dari dakwah. Setiap potensi dari diri kita, kalau kita arahkan untuk menyampaikan kebaikan dan mengajak orang ke hal positif itu adalah dakwah. Jadi jangan pernah membatasi diri kita sekecil langkah kita cuman mungkin membuat quote satu kata atau dua kata kalau itu positif itu udah bagian dari dakwah loh dan kita tidak perlu memaksakan orang harus berubah dengan quotes kita itu tidak bisa karena yang pegang hati manusia tadi saya sampaikan berulang kali itu Allah Subhanahu Wa Taala ya tugas kita itu hanya berikhtiar se-effortnya kita sesungguh-sungguhnya kita ikhtiar itu adalah pahala kita di situ entah misalnya ya ini, misalnya saya nih, saya ngomong kayak gini didengarkan misal 10.000 orang, tapi yang melakukan kebaikan cuma satu orang. Saya pas ngomong selama kayak gini, saya nggak ada usaha, karena bahasa udah biasa yang ngisi kajian misalnya, ya udah nggak usah berusaha aja lah. Jadi bukan Allah nilai 10.000 orang yang ngedengerin saya, tapi usaha saya tadi sebelumnya. Mungkin Mbak Syahrini tadi membuat quotes yang hanya satu baris, tidak ada orang yang nge-like ataupun mengelek ataupun dia terinspirasi tidak ada. Tapi Mbak Syahrini setiap hari berusaha maksimal memberikan konten-konten yang positif, selalu meningkatkan performanya di media sosial misalnya, atau kalau di internet nyanyi ya terus membuat lagu-lagu yang positif. Dan nilai usaha-usaha itu adalah apa pahala yang besar dibanding saya yang mungkin yang ikut sarama saya 10.000 orang karena saya cuma nggak melakukan usaha apapun. Jadi bisa dipahami di sini ya, yang terpenting dari diri kita adalah memaksakan diri kita atau meniatkan diri kita untuk menyampaikan sebuah kebaikan dengan cara apapun, dengan status atau dengan gambar atau dengan apapun.
Lah terkait dengan orang yang mengiranya pamer lah atau dikiranya nanti sok alim lah atau dikiranya nanti kamu ke update kayak gini tapi kamu nggak kayak gini deh, kamu nggak ngelakuin sesuai yang kamu updatein. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyesal dan jangan pernah patah semangat. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Karena orang-orang kayak gitu tuh dia cuman pengennya melemahkan kita gitu. Kalau kita sudah punya niat yang baik, satu kuncinya kita menyampaikan kebaikan, Allah yang perintahkan, Rasulullah yang ajarkan kepada kita itu udah cukup untuk menjadi kekuatan kita untuk menghempaskan seluruh perkataan-perkataan orang yang membuat kita semakin lemah dan kita akhirnya tidak mau berbuat apa-apa karena kita insecure dengan yang disampaikan orang tersebut. Paham ya di sini? Jadi eh, orang yang pamer tuh dia akan kena imbasnya sendiri dari pikiran negatif dia. Tadi saya sampaikan level-level emosi itu ada nafsu laumah, lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainah kan ya. Ada tiga nafsu, ada tiga emosi kita yang bisa menentukan kita di posisi mana itu ya kita sendiri gitu. Kalau orang tersebut ngira kita pamer, ya berarti dia lagi di nafsu lawamah, dia tuh energinya rendah ya dia energinya rendah. Kalau kita ikutan kepancing dia kepikiran, kita akhirnya takut, kita insecure, kita akan ikut rendah di situ gitu. Dan kita bedanya kita sama dia apa? Kan sama aja kan berarti. Kita akhirnya berhenti di situ. Lah kita ya bodo amat lah dia mau 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 ngira kita soalim itu pikiran dia yang akan kena imbasnya dia energinya negatifnya dia banyak dia akan sering terserang penyakit itu dia sendiri yang kena negatifnya. Tapi kita jangan pernah ikut terbawa. Ya tadi caranya kalau saya sendiri asal niat kita sudah lurus karena Allah, asal niat kita sudah menyampaikan kebaikan, itu genggam di hati kita gitu. Orang ngomong apapun, orang ngira saya postingan dikira soalim ya nggak apa-apa itu pikiran dia. Nggak apa-apa, alhamdulillah dikira soalim daripada dikira sok kemaki ya. Mendingan kita soalim alim ya. Jadi kita anggap aja itu pikiran dia yang itu energi negatif dia yang akan dia dapatkan sendiri nanti imbasnya. Kita menanggapinya dengan tenang, tadi tenang, sabar, damai itu di nafsu mutmainah, itu di energi yang paling tinggi. Kita akan lebih sehat nanti dengan cara berpikir kayak gitu. Jangan pikirkan orang-orang yang berpikiran negatif ke kita. Tapi Kak nanti kalau ternyata orang yang bilang itu benar, maksudnya gini, nah, sholat lima waktu nih, aku kan ngomong terus nih, gue ayo sholat lima waktu tepat waktu. Padahal aku juga nggak selamanya lima waktu loh. Saya nggak selamanya maksudnya tepat waktu lima waktu. Maksudnya kadang kan kita juga ada rapat jam setengah satu baru sholat. Tapi yang saya tekankan, ikhtiar kita sebanyak effort kita untuk menjaga sholat itu tepat waktu. Paham nggak? Jadi tidak selamanya saya juga rutin lima waktu itu tepat waktu tuh nggak mungkin. Jadi memang kita punya salah dan kita juga punya kelemahan. Tapi inspirasi tadi, saya pernah mengalami sebuah riset di diri saya sendiri ketika saya meriset diri saya sholat lima waktu dengan tertib dan memaksakan harus tertib itu benar-benar terjadi suatu hal yang luar biasa di hidup saya seluruh amanah itu terselesaikan dengan maksimal dan hati saya tenang dan saya juga merasakan ketika saya sholatnya amburadul ya maksudnya saya jam 2 sholat duhur jam 3 asar jam 6 sholat maghrib setengah 8 jam 9 baru sholat isya. Saya pernah mengalami riset itu dan itu benar-benar semua kegiatan saya juga amburadul tadi. Nah, itu kan apa namanya nggak terhenti di situ kan. Tapi saya kan menyampaikan hal yang baik yang saya dapatkan biar orang lain juga merasakan yang hal baik jangan niru yang saya yang jelek-jelek ya kan. Nah, kayak gitu. Makanya jangan patah semangat kalau dikira sok alim atau dikira sok pamer itu urusan dia sama Allah ya. Yang terpenting niat kita karena Allah tadi. Kalau ada kita dengar kayak gitu, ditutup telinganya. Di tadi saya sampaikan tadi menahan emosi dengan menarik nafas dalam-dalam, kemudian istighfar sebanyak-banyaknya, karena itu akan menaikkan ketika kita emosi atau marah, itu akan menjadi naik energinya kita akan lebih tenang tadi dengan istighfar tadi. Itu strateginya biar kita nggak mudah tersebut. Otomatis sangat wajar ketika kita mulai posting semangat-semangatnya langsung dicela gitu kan langsung anu ya, Mbak ya, langsung ngedown ya. Itu pasti itu hal yang wajar tapi bagaimana kita mencapai titik stabil lagi dengan cara tadi istighfar yang sebanyak-banyaknya karena ketika kita istighfar Allah akan memberikan solusi tadi kemudian ditahan tarik nafas keluarkan biar tenang diri kita sama tadi tidur kalau marah sambil duduk kalau duduk masih marah tidur dan dihentikan HP-nya itu cara-cara biar tetap istiqomah dalam dakwah ya jangan berhenti pokoknya down itu boleh down itu juga
manusiawi. Tetapi kalau kita down kebablasan, kita berhenti itu yang bermasalah di kita. Itu sih Mbak Mbak Diva. Mungkin. Tapi pertanyaannya keren juga. Ini tentang diri Oke, kita. Masya Allah. Iya, keren banget ya. Oke. Terima kasih ya buat Kak Pipit dan juga Kak Syahrian ya pertanyaannya. Semoga menjawab ya, Masya Allah banget. Dan semoga mendapatkan poin-poinnya ya. Jadi nggak usah panik ya ketika dibilang soal alim Iya, gitu ya. betul. Ya mungkin kita aminkan aja karena alim itu kan doa yang baik ya. Baik. Siapa tahu beneran nanti kita bisa berubah menjadi lebih Amin. baik. Seperti itu. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara dan terima kasih ya tadi untuk solehah semuanya yang sudah aktif bertanya dan nantikan kita akan ada pengumuman pertanyaan terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, nanti akan diumumkan besok ya di Instagram Solehah Story. Jadi ditunggu ya teman-teman dan jangan lupa buat penuhi syarat-syarat yang ada di awal tadi biar kalian nggak kelewatan infonya kalau menang. Nah, sebelum kita tutup, mungkin aku bacain dulu beberapa poin yang tadi kita bisa ambil hikmahnya ya dari materi Mbak Titi tadi. Nah, jadi kita belajar bahwa berkaryalah sebanyak-banyaknya, mau masih muda, masih single, karena masih banyak hal yang bisa kita lakuin dengan fleksibel. Terus juga wanita itu istimewa, tapi jangan sampai kita merasa lemah, karena di Islam sendiri nggak ada aturan laki-laki yang harus menyampaikan kebaikan. Wanita harus berdakwah karena wanita punya kebutuhan mengeluarkan 20.000 kata per hari yang dimana ini menjadi aset penting ya buat kita dan di Al-Quran pun dijelaskan di Quran surat Al-Imran ayat 104 kita diperintahkan baik perempuan maupun laki-laki menyeru kebaikan. Dan Allah yang maha membolak hati, maka tidak perlu pusing ketika ada orang yang bilang kita sok suci, sok alim, dan lain sebagainya. Dan dakwah itu untuk muslimah wajib karena banyak ya keutamaannya juga. Dan cara kita jaga hati dan niat agar tidak terkesan ria, yaitu yang pertama kita perbaiki ibadah. Ya walaupun kita mungkin lagi futur, malas, kita paksakan. Lalu yang kedua kita aktif dan kreatif. Terus juga kita belajar manajemen emosi dengan baik. Kita punya pengalaman, kecakapan, dan wawasan dan ilmu yang luas. Lalu kematangan emosional dalam Islam itu penting dan pastikan teman-teman juga belajar untuk manajemen waktu dengan baik dan teman-teman juga belajar untuk membuat banyak amalan agar terhindar dari aib, yaitu dengan cara niatkan setiap amalan kita itu untuk kebaikan, bukan untuk pamer. Terus juga berdoa agar terlindung dari ain. Rutinkan juga zikir pagi dan petang. Doakan juga orang-orang yang mungkin kita temui itu takjub, terus juga ucap doa saat mau posting. Nah, mungkin itu ya Soleha buat malam hari ini. Dan buat Soleha semuanya merasa dapat banyak insight. Jangan lupa tulis mungkin ya sedikit catatan atau resume atau quotes mungkin ya yang berkesan di Instagram story kalian. Jangan lupa tag akun Soleha Story dan juga Cahaya Viva pemateri kita pada malam hari ini. Dan akhir kata aku ucapkan jazakillah khair juga untuk Mbak Pipit atas ilmunya dan kesediaan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Dan buat solehah semuanya yang sudah hadir, kita ucapkan juga terima kasih. Semoga ilmu yang sudah diberikan Mbak Pipit menjadi amal jariah dan juga untuk bisa menjadi bekal untuk solehah semuanya bisa berdakwah di media sosial nanti. Sampai jumpa di Jumanji selanjutnya. Mungkin kalau Mbak Pipit ingin live duluan juga nggak masalah, tapi kalau ingin ikut sampai akhir juga nggak apa-apa Mbak Pipit. Dan untuk teman-teman soleh semuanya, sekian dari aku pamit undur diri. Dan untuk segala salah kata dan sikap mohon dimaafkan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Kak Zafira dengan beberapa informasi yang menarik lainnya. Silakan kepada Kak Zafira. Terima kasih Kak Rifana. Teman-teman, untuk acara Jumat ini jangan lupa posting di Instagram dan eh, dan juga jangan lupa ikuti Jovista Talk di hari Minggu tanggal tanggal 18 Mei 2025. Eh, terus jangan lupa juga isi form form yang sudah dikirim kakak-kakak panitia di kolom chat ya. S- eh, se- Sekian dari saya.
subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.